Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ibadah biasanya kalau tidak pagi, sore atau malam. Nah saudara, hari ini kita melaksanakan ibadah kematian Tuhan Yesus di siang hari. Sebagai sesuatu yang menolong kita untuk sungguh bisa menghayati bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus harus mengalami sengsara yang luar biasa. Disalibkan dan sampai kematiannya. Dan hari inilah saudara, kita hadir dalam ruang ibadah ini untuk kembali menghadirkan peristiwa itu. Apalagi nanti kalau kita ada dalam prosesi salib. Saya sering membayangkan saudara, ketika nanti ada prosesi salib, itu kita seperti orang banyak yang pada waktu itu tertegun melihat penderitaan Yesus yang luar biasa. Dan itu semua dilakukan karena Yesus begitu sayang kepada kita. Nah karena itulah saudara, kalau hari ini kita bicara soal melampaui salib, maka sesungguhnya kita bicara soal Jumat Agung. Dan apakah saudara-saudara gambaran yang paling kuat ketika kita merayakan Jumat Agung? Apa yang menurut Bapak Ibu gambaran paling kuat? Apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gambaran yang paling kuat dalam kita menghayati kematian Tuhan Yesus itu apa? Salib. Salib yang ada di belakang saya ini saudara. Yang setiap minggu kita ibadah, kita menghadap salib Kristus. Sesuatu yang kita tahu. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan mengajak saudara dan saya sekalian menghayati tentang salib itu. Tapi kan sering kali mungkin karena itu terjadi setiap minggu, buat kita biasa-biasa saja. Tapi sesungguhnya pada peristiwa salib itu tidak begitu. Kenapa saudara-saudara? Karena pada zaman Romawi, salib adalah simbol kehinaan. Salib adalah hukuman yang kejam bagi seorang penjahat. Dan kalau Bapak Ibu membaca, hal itu semakin dikuatkan, diteguhkan. Apa yang dikatakan di dalam Ulangan 21 ayat ke-23. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Saudara, bayangkan ya, kalimat yang sederhana ini bisa membuat orang bergetar. Kenapa? Kalau satu saat Bapak Ibu ada orang begitu emosi, begitu marah. Misalnya orang tua kepada anak terus mengatakan, "Hei, anak terkutuk." Apa rasanya bagi anak itu? Pasti merasakan sekali luka yang dalam. Tapi semua itu saudara harus dialami oleh seorang Yesus yang kasihnya begitu besar pada kita. Bagi dunia waktu itu, orang yang disalib adalah orang yang kalah. Orang yang terhina, orang yang terkutuk. Namun bagi iman Kristen, bagi iman yang saudara pertaruhkan di dalam Yesus Kristus, maka dikatakan di sana bahwa salib justru menjadi tempat kemenangan akan kasih Allah. Nah oleh karena itulah di dalam Yesaya, dikatakan Yesaya 52 ayat ke-13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Apa artinya buat kita saudara-saudara? Ini kan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Kalau kita melihat bahwa ketika dikatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Itu yang dikatakan Yesaya. Tapi apa yang terjadi pada peristiwa Yesus mengalami kesengsaraannya? Gambaran itu sangat jauh.
Padahal yang digambarkan setelah itu adalah penderitaan yang sangat dalam. Seperti kisah penyaliban di dalam Injil Yohanes tadi. Kita melihat sebuah rangkaian penderitaan yang sangat berat. Kenapa? Karena Yesus harus mengalami pengkhianatan dari murid-murid yang ia kasihi. Yang ia jaga. Yang ia ajarkan nilai-nilai yang berarti. Tapi ia harus dikhianati justru oleh muridnya sendiri. Tidak hanya itu, ia juga mengalami penangkapan. Ia mengalami pengadilan yang tidak adil. Ia dicemooh, ia dicambuk. Ia harus mengalami mahkota duri. Bahkan akhirnya ia disalibkan. Saudara, dari semua peristiwa-peristiwa tragedi semacam itu, apa sih yang menarik, saudara? Justru yang menarik itu bukan apa yang diderita Yesus. Yang menarik itu adalah justru bagaimana Yesus merespon apa yang dialaminya dalam penderitaannya. Yesus tidak membalas. Yesus tidak mengutuk. Bahkan Yesus mengampuni mereka. Dan di atas kayu salib itu, ini kata-kata yang selalu mengingatkan pada kita. Ketika kita tidak mampu untuk mengampuni orang lain. Maka di atas kayu salib itu, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, di titik inilah kita belajar sesuatu. Kita belajar menyadari akan kasih Allah yang benar-benar melampaui nalar kita. Kita tidak sanggup memahaminya. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sekarang ini mempertontonkan soal perang, kekerasan, kejahatan. Bagaimana mampu kita memandang salib Kristus semacam itu. Dan bagaimana mungkin kita bisa melihat seseorang yang dihina, disiksa, dikhianati, ditinggalkan. Tidak membalas, tidak menyimpan dendam. Bahkan kasihnya mengalir begitu deras. Sederas darahnya yang mati bagi kita. Bagaimana dengan kita? Bagi kita luka selalu meninggalkan bekas dan sulit untuk mengampuni. Bagi kita penghinaan selalu meninggalkan rasa sakit yang begitu pahit. Bagi kita ketidakadilan adalah bagaimana kita harus membalasnya. Kita menuntut orang lain atas ketidakadilan yang memperlakukan kita. Nah, pertanyaannya saudara-saudara mungkin muncul di benak kita. Kalau begitu, jangan-jangan Yesus ini seolah-olah tidak terluka. Jangan-jangan Yesus ini benar-benar tidak terluka. Benar-benar kebal. Sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Sehingga semua kayaknya mampu untuk ditanggungnya. Saudara-saudara, jelas dalam firman Tuhan bahwa Yesus merasakan luka itu. Bahkan sangat-sangat terluka. Tetapi ini yang dilakukan Yesus. Bahwa luka itu tidak menjadi pusat hidupnya. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu? Terluka dalam, tapi bagi Yesus itu tidak menjadi pusat hidupnya. Dan jelas kalau kita membaca di Ibrani 5 ayat ke-7. Di Taman Getsemani itu. Kita menyaksikan bagaimana ia menangis dan bergumul sangat dalam. Disalib bagaimana dia merasakan kehausan. Bukankah itu bentuk tanda-tanda bagaimana ia merasakan sakit? Jadi jangan katakan bahwa dia kebal, Bu. Dia anak Allah, Bu. Dia gak merasakan itu, Bu. Alkitab sangat gamblang menggambarkan rasa sakit yang luar biasa di dalam diri Yesus. Namun sekali lagi, ada yang berbeda. Yang berbeda adalah Yesus tidak hidup dari lukanya. Tetapi dia hidup karena selalu ingin menyatakan kehendak Bapa di dalam hidupnya.
Saudara-saudara, ia bukan sosok yang tidak menyangka, ia adalah sosok yang tidak menyangkal penderitaan. Tetapi ia tidak membiarkan penderitaan itu menguasai pikiran dan hatinya. Dan inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana luka itu, luka penderitaan itu tidak menguasai hati dan pikiran kita. Apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus, hidup baginya, hidup bukan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi bagaimana dia merespon dari apa yang terjadi itu. Nah, karena itu saudara, tentu kita jadi bertanya di sini. Apakah kita bisa sampai seperti Yesus? Apakah kita bisa sampai pada pandangan yang ada di dalam diri Yesus? Menurut saudara kita bisa nggak? Bisa nggak kita mencontoh, meneladani apa yang dijalani, dihadapi Yesus dalam penderitaan yang sangat berat? Menurut Bapak Ibu kita bisa nggak? Bisa? Kalau jujur saudara, kita akan katakan tidak bisa. Boro-boro mengalami siksaan. Diludahi, dihianati, dibuang muka sedikit aja, wah udah marah. Kenapa tuh orang kok buang muka begitu? Emangnya mukanya kebagusan? Misalnya gitu ya. Saudara, tidak bisa. Kekuatan apa yang memampukan kita bisa membalas sakit hati? Dengan kasih, pengampunan. Gak segampang itu. Sebagai manusia kita cenderung menyimpan luka. Sebulan, 5 bulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Ada loh orang Kristen yang menyimpan luka seumur hidup sampai dibawa mati. Ada gak Bapak Ibu? Ada. Kita mengingat, wah paling mudah mengingat kesalahan-kesalahan orang. Dan kita menuntut kalau orang berlaku tidak adil pada diri kita. Rasanya begitu sulit. Tapi apakah sekali lagi mungkin kita punya pandangan seperti Yesus? Sekali lagi dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin. Yang mungkin adalah melalui Kristus. Ya, melalui Kristus itulah kita bisa bertumbuh ke arah cara pandang Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Dasarnya ada Bapak Ibu. Yaitu di dalam Ibrani 4 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Dikatakan di sana saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Tanpa anugerah, tanpa rahmat Tuhan, kita tidak bisa menyembuhkan luka kita, memulihkan rasa sakit hati kita. Hanya anugerah Tuhan, rahmatnya yang begitu besarlah yang memampukan kita. Karena itulah saudara, sesungguhnya kita tidak dipanggil untuk menjadi Yesus. Gak ada yang bisa. Kalau begitu apa? Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Apa sih artinya saudara? Kalau kita menjadi serupa dengan Yesus di dalam salib Kristus, itu artinya apa? Dan artinya kalau kita mau renungkan dalam keseharian kita, yaitu kita mampu mengampuni. Saat apa? Saat disakiti. Kita diam ketika kita difitnah. Kita tetap jujur walaupun begitu banyak kecurangan menguasai kehidupan ini. Kita mengasihi orang yang tidak menyukai kita. Kita melayani tanpa dihargai. Kita bertahan saat diabaikan.
Kita tetap rendah hati walaupun kita sering kali ditolak, diremehkan orang. Mendoakan orang-orang yang melukai kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengalah demi kedamaian. Sabar dalam penderitaan. Memberi saat kekurangan. Dan melakukan yang benar walau kita sendirian. Saudara, kalau kita mau menghayati salib, kalau kita mengalami situasi-situasi yang tidak enak dalam hidup kita, bayangkan Yesus yang tersalib itu. Dan kita memikul salibnya kita. Sebagaimana kita mau serupa dengan Yesus. Nah, karena itu kalau hari ini kita belajar bagaimana arti melampaui salib bagi Yesus. Melampaui salib bagi Yesus itu ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Apa? Pertama, bagi Yesus penderitaan itu berlanjut pada pengampunan. Jadi gak berhenti sampai pada penderitaan. Yesus tidak hanya mati, tapi ia membuka pintu pengampunan bagi manusia. Nah, karena itu di dalam Yesaya 53 ayat ke-5 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya apa, saudara? Artinya luka Yesus menjadi kesembuhan bagi saudara dan saya. Kematiannya itu menjadi kesembuhan bagi hidup kita. Makanya kita selalu merespon dengan keyakinan bahwa kita bisa pulih dari rasa sakit hati kita, dari penderitaan hidup kita, dari segala hal yang mungkin nampaknya tidak mungkin bagi manusia. Kita meyakini bagi Yesus adalah mungkin. Yang kedua, saudara, penderitaan berlanjut pada keselamatan. Di dalam Ibrani 5 ayat 9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat padanya. Artinya apa, saudara-saudara? Salib itulah yang justru membuka jalan bagi keselamatan saudara dan saya, bagi keselamatan dunia ini. Walau mungkin secara nalar kita, akal kita, apa iya sih dunia ini terselamatkan? Tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan iman saudara dan saya. Sebagaimana buruknya, rusaknya, kejamnya dunia ini. Tangan kasih Tuhan merangkul dunia ini di dalam kasih-Nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa penderitaan berlanjut pada kebangkitan. Apa artinya? Saudara, jika cerita ini berhenti hanya pada salib, maka kita hanya melihat salib itu tragedi. Ya udah, tragedi kehidupan Yesus, seorang baik yang menderita, yang tersiksa, bahkan mati di atas kayu salib, itu hanya tragedi. Tetapi ini puji Tuhan, bahwa cerita ini tidak berhenti sampai itu. Karena cerita itu berlanjut pada kebangkitan Kristus pada Paskah. Itulah seorang yang bernama Philip Yancey berkata begini, salib menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia. Tetapi salib yang sama itu juga menunjukkan betapa tidak terukurnya kasih Allah. Kasih Allah tidak berhenti di salib. Dan kasih itu berlanjut sampai kebangkitan dan kehidupan yang baru. Itu yang kita pelajari. Yang melampaui salib yang dihayati oleh Yesus. Dan itu sudah dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Saudara, melampaui salib bagi kita ada 3 hal juga. Apa itu? 3 hal itu, pertama, saudara, percaya bahwa kasih Allah itu lebih besar dari dosa-dosa kita. Seringkali kita merasa terlalu berdosa. Kita merasa menjadi orang yang jahat. Kita merasa hidup selalu gagal. Kita merasa bahwa hidup kita jauh dari Tuhan. Tetapi salib berkata kepada kita, kasih Allah itu lebih besar dari semuanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari?
Yang kedua, kita belajar mengampuni seperti Kristus. Jika Yesus dapat mengampuni mereka yang menganiaya, menyiksa dalam kesengsaraan yang sangat pedih, bahkan menyalibkannya, maka inilah poin yang sangat penting dalam hidup iman yang mau bertumbuh. Apa itu? Bahwa kita dipanggil untuk belajar mengampuni mereka yang menyakiti kita. Bahkan menyakiti kita sangat dalam. Emang semudah itu, Bu? Siapa yang bilang mudah? Salib gak pernah menggambarkan kemudahan, Bapak Ibu. Tapi salib menjanjikan mujizat pemulihan. Kalau kita mau serius sungguh-sungguh mengangkat luka-luka hidup kita yang sudah berlalu di masa lalu, mungkin dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dan siapapun yang melukai kita. Maka sesungguhnya hari ini saudara dan saya tetap diajak untuk bisa memprosesnya. Lewat upaya tentunya. Ada banyak upaya bisa dilakukan. Bisa konsultasi ke pendeta. Mungkin perlu psikolog, ya kita ke psikolog. Tapi jangan pernah mendiamkan. Menyimpannya. Bahkan maaf-maaf membawa sampai mati. Harus ada upaya itu. Karena kita percaya bahwa pengampunan itu adalah mujizat pemulihan hidup kita. Jangan hanya meminta mujizat secara fisik. Minta juga pada Tuhan mujizat secara psikis. Ketika jiwa kita sakit, pikiran kita penuh dengan keinginan-keinginan balas dendam, kita minta Tuhan sembuhkan, pulihkan hidup saya. Yang ketiga bahwa kita percaya bahwa penderitaan itu bukan akhir dari cerita. Jumat Agung selalu menuju kepada Paskah. Dan salib itu selalu menuju kepada kebangkitan. Nah, karena itulah saudara, Jumat Agung mengajarkan satu kebenaran yang besar buat saudara dan saya. Bahwa betul, bahwa salib itu memang penuh dengan penderitaan. Tetapi ini yang harus kita ingat, bahwa kasih Allah itu melampaui salib itu sendiri. Kasih Allah melampaui dosa manusia. Kasih Allah melampaui penderitaan. Kasih Allah melampaui kematian. Nah, karena itulah saudara, karya Yesus Kristus itu tidak berhenti pada penderitaan. Dia berlanjut pada pengampunan, dia berlanjut pada keselamatan, dia berlanjut pada kebangkitan. Dan maka itu saudara, kalau nanti saudara dan saya ada di dalam prosesi salib, kita jangan diam saja Bapak Ibu. Kita harus memandang salib itu. Kita harus melihat salib itu. Maka ketika kita memandang salib itu hari ini, kita tidak hanya melihat soal penderitaan Yesus. Tapi kita melihat ada kasih Allah yang melampaui akal kita, nalar kita. Tapi itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Dan kasih itu juga saudara yang masih bekerja, berkarya dalam hidup kita sampai hari ini. Amin.